Saya munculkan Word. Nah ini sembari kalau kalian mau belajar ngetik equation matematika pakai Word ya. Jadi nanti minggu depan kalau kalian ulangan, kalian mengerjakan pakai Word ini boleh diketik aja. Nah kalau kalian udah lancar kan lumayan tuh. Terus nanti kalau misalnya Bu cara memasukkan gimana di ini aja di apa ya namanya snipping tool ya. Snipping tool di cropping itu bagian jawabanmu, kemudian di-save dulu ya, di-save dulu di desktop, kemudian baru di-drag, masukkan ke Schoology, gitu. Oke, saya mau cari soal yang bikin soal aja ya. Lim, di mana Lim nih? Di sini. Lim, nah yang ini. X mendekati tak hingga ya, tak hingga. Kemudian di sini fungsinya pecahan. Nah yang ini. Fungsinya pecahan yang ada akarnya. Nah, saya mau bikin 2x min 3x. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan Nasya. Kalau nggak salah nih. X akar X itu pangkat berapa itu ya? Benar, Nasya? Kemudian di Benar, Bu. sini. Oke. Di sini apa ya? Bikin yang susah sekalian ya. Biar nanti kalau ulangan kalian udah gampang tuh gitu ya. 2 X 2x dulu plus 2x pangkat. Yang ini pangkat. X pangkat 3, kemudian di sini, di sebelahnya di sini. Plus apa ya? 4x akar X. X akar X. Ya. Nah, begini soalnya. Tentukan, kok nggak ada kalimat soalnya ya, sebentar. Tentukan hasil dari bla 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 bla. Nah, tuh. Nah, begini ya, Aaron ya. Kecil ya, sebentar saya zoom dulu. Nah, di sini X mendekati tak terhingga, kemudian bentuk fungsinya pecahan nih. Kemudian ada akarnya. Nah, pecahan dan akar saya tambahin dan akar. Nah, siapa yang bisa membantu? Yuk, jawab. Caranya gimana? Langkah pertama apa yang harus dilakukan? Ayo. Sambil mengingat. Apa, Jonah? Kira-kira? Langkah pertama yang harus dikerjakan apa? Kalau ketemu soal seperti ini. Kali akar sekawan dulu. Kali akar sekawan, no. Kali akar sekawan, no, bukan. Nah, kenapa bukan? Alasannya apa? Aaron, tahu nggak? Kenapa dikali akar sekawan bukan? Alasannya apa? Apa Aaron? Tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa nggak boleh dikali akar sekawan? Alasannya apa, Aaron? Karena ini Bu apa? Limit tahi enggak? Bukan itu juga alasannya. Karena bentuk soal sudah pecahan. Lah, kali akar sekawan tujuannya apa? Kan buat membentuk fungsinya jadi pecahan. Limit X mendekati tak terhingga, benar. Kemudian bentuk soal sudah pecahan. Ya. Limit X mendekati tak hingga dan bentuk soal karenanya berarti dibuang ya. Karenanya harusnya di depan tadi. Karena di sini ya. Karena. Nah, begitu alasannya Jonah. Jadi nggak boleh dikali akar sekawan ya. Nah, terus berarti diapakan nih? Nasya, menurutmu apa? Dicari pangkat yang paling tinggi, Bu. Oke.
carilah pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya pangkat berapa, Nasya? Pangkat X akar X. Oke. Nah, X akar X inilah pangkat tertingginya. Ini adalah X pangkat berapa, Nasya? X pangkat 3/2. 3/2. Kenapa 3/2? Karena yang X di luar ini pangkat 1, kemudian dikali akar X itu berarti X pangkat setengah. X pangkat setengah. Begitu ceritanya. Jadi kalau perkalian seperti ini, maka pangkat ditambahin ya. X pangkat salah kok di sini. 1/2. 1/2. Kopas saja ya. Copy. Nah, 1/2 itu sama aja artinya dengan 3/2 gitu ya. Kalau 1/2 itu artinya dia pecahan campuran, ada bulatnya, ada pecahannya, atau dijadikan pecahan murni. Pecahan murni berarti 2 dikali 1 gitu ya, 2 dikali 1. 2 ditambah 1, 3/2. Nah, begitu. Berarti pangkat tertinggi adalah 3/2 ya. Nggak usah lah, udah ngerti ya. Nah, kemudian berarti semua sukunya kita bagi dengan pangkat tertinggi ya, atau difaktorkan gitu ya. Nah, kemudian semua suku dibagi dengan pangkat tertingginya. Nah, berarti kita kopas dari sini. Nah, ini perhatikan. Kalau kalian nanti ngetik pakai Word, kalian tinggal kopas begini. Nggak usah tulis ulang lagi gitu ya. Nah, dibaginya gimana? Berarti ini semua kita bagi dengan X akar X. Kita bagi. Nah, dibagi dengan X akar X. Bagi aja dari sini. Atau kalian pakai yang 3/2 juga boleh. Nah, ini juga kita bagi dengan X akar X. Nah, kalau di dalam akar gimana caranya, Nasya? Dibagi apa nih di dalam akar? Maksudnya, Bu? Oh, Yang di dalam akar. faktorin dulu bisa nggak, Bu? Faktorin dulu. Oh, kamu pakai pemfaktoran ya? Oh ya udah nanti. Ini kita mau pakai yang ini dulu. Yang dibagi dengan pangkat tertinggi. Kalau 3/2 itu kan di luar akar. Kalau dia masuk ke dalam akar, jika saya ini dulu deh. X pangkat 3/2. Suku di luar akar dibagi dengan X akar X. Atau yang ini. Tetapi di dalam akar, tetapi suku di dalam akar dibagi dengan 2 kalinya ya. Ini kali 2. Nah, saya tulis nih. Ini kita kali 2. Ini dikali 2. Atau ini dikuadratin ya, karena masuk ke dalam akar. Berarti ini saya sebentar saya salah. Pakai ini dulu. Dikurung dulu, habis itu dikuadratin. Kuadratin. Nah, jadinya adalah sama dengan X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Jadi kalau dia masuk ke dalam akar, pangkatnya harus menjadi 2 kalinya gitu ya. 3/2 itu kan 1/2. 1/2 dikali 2 kan jadinya 3. Nah, gitu. Maka yang ini kita bagi dengan X pangkat 3 ya, yang di dalam akar dibagi. Nanti kita akan coba dikerjakan pakai yang ini. Difaktorin ya. Ini kita pakai cara yang dibagi, semua sukunya dibagi dengan pangkat tertingginya dulu ya. Nanti berikutnya dibagi dengan difaktorkan. Nah, ini kan di luar akar ya. Maka dia dibagi dengan X akar X.
Ini dibagi dengan X akar X. Nah, gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah, sampai sini dulu. Aron, apakah kamu ada pertanyaan? Aron? Masih Nggak oke? ada, Bu. Oke, masih paham ya? Bisa ya? Kayak bisa, Bu. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita sederhanakan ya. Langkah berikutnya ini X dibagi X akar X, berarti X-nya aja yang dihilangin. Nah, kemudian X akar X dibagi X akar X, ya udah ini jadi 3 aja ya. Ini kan bawahnya habis tuh, 3. Nah, yang ini X-nya jadi hilang, kemudian ini pangkatnya jadi 2 ya. Nah, berkurang 1. Yang ini pangkat 3 nih, jadi habis ya. Yang bawah juga habis nih, berarti tinggal 2 doang. Kemudian yang ini X akar X dibagi, hilang juga, tinggal 4. Nah, kemudian sekarang baru substitusi ya. Kalau sudah disederhanakan, kemudian substitusi. Berarti ini limitnya kita masukkan ke sini, ke fungsinya, ke X-nya ya. Nah, ini jadi tak terhingga. Akar tak terhingga berapa? Ya tak terhingga ya, tak terhingga ya, kita nggak tahu. Kita masukkan aja langsung tak terhingga, akarnya langsung hilang. Ini kuadratnya juga langsung hilang. Nah, begitu. Ya udah, ini kita tinggal lanjutin. Sama dengan 2 dibagi besar tak terhingga, dia pasti langsung 0 ya. 0 min 3. Nah, yang ini jadi akar 0 plus 2. Akar 0 plus 2. Nah, kemudian yang di luar itu plus 4. Oke, berarti kita dapat sama dengan pembilangnya tinggal min 3 doang. Nah, ini muncul akar 2. Akar 2 berapa ya, Bu? Ya udah, biarin aja akar 2. Akar 2 plus 4. Nah, terus gimana, Bu? Langkah selanjutnya kita rasionalin ya, dikali dengan apa, Benjamin? Dirasionalkan penyebutnya gimana, Benjamin? Akar 2 bukan sih, Bu? No. Berarti kalau akar 2 doang bukan, berarti? Itu kan irasionalin, harusnya dikali penyebutnya juga nggak sih sama Iya. Jadi akar 2 tambah 4 gitu. Ya, sip. Kenapa nggak boleh akar 2-nya doang? Dulu diajarinya boleh tuh akar 2. Kenapa nih? Akar 2 doang nggak boleh, harus ada 4. Di sini tandanya harus apa nih, Benjamin? Harus minus, Bu. Ya, sekawannya ya. Sekawannya plus jadi min. Ya udah, ini tinggal dilanjutin. Nah, ini tadi yang saya tanyakan. Bu, kenapa nggak boleh saya ambil hanya akar 2-nya doang? Kenapa? Ini kalau saya buang, kenapa nggak boleh? Alasannya apa nih? Siapa yang tahu? Kenapa ya? Nael tahu nggak? Alasannya apa? Kenapa harus 4-nya ikut? Apa, Nael? Kira-kira? Saya jadi bingung, Bu. Kurang tahu sih, Bu. Jadi bingung ya. Oke. Marcel, kalau menurutmu gimana? Sel. Kenapa akar 2-nya doang yang sebagai pengali kok nggak boleh tadi? Harus 4-nya harus ikut. Alasannya apa, Sel? Saya juga kurang tahu, Bu. Oh, ini kalian kelas 10 gimana? Merasionalkan penyebut. Dira, kamu ingat nggak? Waktu merasionalkan penyebut kelas 10. Itu tuh Kenapa harus ya? dikali semua kan, Bu? Iya, tapi kenapa 4-nya nggak boleh ikut gitu loh? Kenapa harus kalau saya kalau misalnya di sini min 3 per 2 akar 2 ini nyatanya boleh kemarin dikali kemarin itu yang ini ya, salah sorry. Kemarin itu soalnya 7 ya. Mana ya tadi ya? Kemarin itu soalnya
7 per 2 akar 2. Kenapa yang ini boleh hanya dikali sama 7 apa 9 ya? Lupa saya deh. Nah, yang ini kok boleh akar 2-nya doang diambil, 2-nya nggak ikut. Tapi kalau yang ini kenapa 4-nya harus ikut? Apa coba? Samantha mungkin, Pak. Menurutmu apa? Mungkin karena biar apa Bu, biar penyebutnya tuh nggak dalam hasil akar. Oke. Kalau akar 2 doang jadinya masih akar ya? Coba ya, kalau ini nggak ada ya. Ini saya hapus deh nih. Dikali akar 2 doang. Ini jadinya min 3 akar 2 ya. Min 3 akar 2 per berapa nih? Samantha. 2 plus 4 akar 2. Oke, masih ada 4 akar 2 nih. Dikali pelangi ya. Nah, kan katanya merasionalkan penyebut. Lah ini kok belum rasional. Nah, artinya berarti ini 4-nya harus ikut nih. Nah, begitu ya alasannya ya. Yang ini jadi salah nih. Gitu. Atau cara cepatnya, ini salah ya. Cara cepatnya adalah perhatikan nih. Kalau yang ini kan perkalian, Bu. Aman kita. Nah, kalau ini penjumlahan nih. Ya udah nggak boleh, dia harus jadi sekawannya gitu ya. Sekawannya jadi plus, jadi min. Tapi kalau perkalian kan nggak ada ya. Nggak ada, adanya min plus doang gitu. Jadi kalau perkalian, ini 2 ini boleh ditinggal. Nah, kita pakai yang akar 2 doang. Paham ya? Jadi nanti kalau saya ribet-ribetin di sini kalian udah paham. Pokoknya kalau dia perkalian, ngali akar sekawannya, akarnya aja yang diambil. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan penyebutnya nih, ya udah dua-duanya serombongan ini harus dibawa semuanya. Terus tandanya ini harus sekawannya. Kalau dari sini ini plus berarti pindah ke sini jadi min. Kalau di sini min berarti di sini jadi plus. Begitu ya? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini saya buang dulu nih coretannya. Nah, kita lanjutkan, hasilnya menjadi sama dengan apa nih? Min 3 dikali ini ya. Pernya berapa nih? 2. 2 dikurangi 16 ya. Hati-hati. Ini 4 dikali 4 ya. Pokoknya teliti ngitungnya. Jadinya sama dengan min, pembilangnya masih tetap sama ya. Ini min 3 bla bla bla. Saya kopas. Pernya jadinya berapa nih? 2 dikurangi 16 min 14. Benar nggak? Ya udah, ini minnya dicoret ya. Jadinya sama dengan kok sama dengannya di sini. Sama dengannya di sini. Nah, minnya hilang. Ini saya kopas ini. Kalau misalnya Bu ini dikali ke dalam boleh nggak? Boleh. Enggak juga nggak apa-apa karena dia nggak bisa disederhanakan lagi ya. Ini saya buang minusnya. Nah, begitu. Atau kalian tuliskan 3/14-nya di depan. Nih ya, saya tulis di sini ya. 3/14 saya pisahin. Ya udah, ini saya copy keluar aja deh. Ini saya cut. Cut mana? Nah, dikalinya di sini. Nah, begitu. Apakah paham? Paham ya? Coba kalau kita faktorkan tadi ya. Seperti yang Nasya tadi. Nih, saya copy dari sini. Jika difaktorkan derajat tertingginya. Nah, sama dengan. Oke. Nah, ini menjadi difaktorkan X. Akar X-nya ya, kita faktorkan, kita letakkan di ya udah ini hapus semua ya. Nah, 2X difaktorkan X akar X. Oh, berarti saya kurang akar X ya. Berarti dia menjadi 2/.
2 per akar X. Nah, kemudian min 3X akar X difaktorkan X akar X. Ya udah tinggal 3 gitu kan. Nah, begitu. Kemudian penyebutnya. X. Oh, ini kalau yang di dalam akar, Masya, gimana caranya nih memfaktorkannya? Kalau aku jadi X pangkat 3, Bu. Oh, X pangkat 3. Oh, X pangkat 3 keluar dari di sini dulu ya. Jangan keluar Iya. akar dulu ya. Oke. Iya. X difaktorkan X pangkat 3. Jadinya apa? Ngutang ya. Ngutang berarti 1 nih. 1 per ngutangnya berapa nih? X diambil X pangkat 3. Ngutangnya 2 ya. Kok langsung 2? X pangkat 2 nih. Copy. Nah, kemudian 2X pangkat 3 difaktorkan X pangkat 3. Oke, saya tinggal 2. Nah, begitu. Kemudian yang ini juga difaktorkan X akar X. Ini saya beri kurung aja biar ketahuan difaktorinnya ya. Nah, kemudian sama dengan, saya scroll ke atas ya. Nah, sama dengannya. Nah, ini kan udah ya, biarin yang ini. Yang di dalam akar kecil ini kita faktorkan keluar nih. Dia menjadi, saya tulis aja deh, biarin dalam bentuk akar. Nih, saya tulis. Kayaknya di atas tadi ada. Enggak ada ya. Saya tulis menjadi gini deh. Artinya sama ya. Akar dari X pangkat 3 nih saya faktorkan keluar ya. Ini hapus, saya keluarin di sini. Nah, kemudian yang ini udah sama. Ya udah, kemudian kita faktorkan keluar semua nih. Kok di sini sama dengannya? Nah, di sini. Akar dari X pangkat 3 itu sama dengan X akar X ya. Pokoknya jangan salah, ini saya kasih catatan di sini. Di mana ya? Di sebelahnya aja deh. Oke. Ini sama dengan X akar X. Kenapa? Karena akar kan pangkat setengah ya. Ini kan 3/2 gitu. Ini catatannya. Bentar, saya keluarkan dari sini. Titik. Saya kasih warna merah. Mana nggak muncul ya? Oke. Nah, selanjutnya, waduh belum di enter nih. Merah deh. Oke lah. Oke, selanjutnya kita faktorkan dari semuanya nih. Kita faktorkan, copy. Nah, ini kita faktorkan ya. Ini jadi X akar X, ini saya buang. Ini saya ganti ya. X akar X. Saya kasih tanda kurung siku aja deh. Ini 4-nya 4 aja. Kemudian kurung siku. Nah, begitu. Kemudian dicoret ya. Ini dicoret. Coret. Yang ini dicoret. Semuanya. Oke. Nah, kemudian kita substitusi nih. Masukkan ke sini ya. Ini saya copy aja dari sini deh. Nah, ini hilang. Ini hilang. Kemudian X-nya berubah menjadi tak terhingga nih. Copy, masukkan ke sana. Ke sini juga. Oke. Nah, ya udah tinggal lanjutin. Sama dengan, sama ya. Saya kopas saja dari sini. Ini ya berarti ya. Copy. Nah. Begitu. Apakah jelas? Siapa yang belum jelas? Silakan bertanya. Aaron, paham ya? Aaron?
Iya, Bu. Nah, cara cepatnya gimana? Nah, harus rajin berlatih. Karena kalau cuman lihat 1-2 soal ya kurang cepat. Pokoknya intinya gini, di patokan pertama ada yang harus kalian lihat adalah ini, cari pangkat tertinggi, ini terpenting. Jadi supaya kalian paham. Nah, pangkat tertingginya yang mana? Nih, jangan terkecoh. Pokoknya kalian benar-benar teliti lihatnya. Dia ada akarnya enggak ya? Oh, ini ada akarnya. Berarti pangkat 3 bukanlah yang tertinggi. Dia masih harus dibagi 2 ya. Berarti 3/2 gitu ya. 3/2 nih, karena di dalam akar. Nah, sekarang kita lihat yang X akar X. Jangan hanya X pangkat 1, tapi mereka adalah satu kesatuan. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Hasilnya adalah X pangkat 1/2. Nah, ini sama. Oke, berarti nanti masing-masing suku yang di luar akar besar, semuanya kita bagi dengan X akar X. Kemudian yang di dalam akar, itu berarti X akar X itu kan pangkat 3/2 nih, 1/2 kalau dikali 2 masuk ke dalam akar ya. Itu jadi pangkat 3, berarti yang di dalam akar kita bagi dengan pangkat 3, atau kita faktorkan pangkat 3-nya, gitu sih. Nah Bu, kalau misalnya cara cepat di PG gimana? Nah ini triknya. Kalau cara cepat di PG, cara lihatnya adalah gini. Kan ini udah pecahan nih, X mendekati tak terhingga, ya enggak? Ya udah pangkat tertingginya mana? Ini loh. Nah, berapa dia? -3. Dibagi. Yang di sini berapa? Oh, ini 3/2. Sama nih. Oke, berarti ada akar 2. Ya, ini keluar akar lagi. Oh, ini sama lagi nih. Oh, berarti ditambah 4. Ya udah ini kalian tinggal merasionalkan bentuk ini pasti hasilnya akan sama gitu ya. Paham, Kevin? Oke, Bu. Oke. Jadi nanti kalau soalnya mau PG mau uraian kalian udah ngerti triknya ya, caranya ya. Kalau PG kalian bisa lebih cepat lagi. Pokoknya konsentrasinya adalah cari pangkat tertingginya ada di mana. Jangan keliru ya. Jangan ketukar-tukar. Pokoknya kalau ada X akar X atau X kuadrat akar X itu digabung dulu pangkatnya. Kemudian kalau masuk ke dalam akar dia harus menjadi 2 kalinya pangkatnya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke tadi beberapa menanyakan cara mengerjakan limit mendekati tak terhingga. Bentuknya bukan pecahan. Dengan cara kalau bukan pakai rumus, ada yang menanyakan pakai rumus-rumus itu asalnya dari mana gitu ya. Nah, ini saya sebentar. Limit X mendekati tak hingga. Bentuk soal fungsi bukan pecahan. Nah, oke. Saya copy limitnya. Copy. Bentuk fungsinya bukan pecahan. Nah, saya buatkan apa misalnya ya? 2, 3 X min 4 min R di sini misalnya 9 X kuadrat min 5. Oke. Kurung tutup. Nah, oke. Limit X mendekati tak terhingga, bentuk fungsinya bukan pecahan. Nah, ini seperti ini soalnya. Caranya gimana ya? Cara mengerjakan soal ini. Kinar, pertama apa yang harus dilakukan kalau mau dikali akar sekawan? Karena X mendekati tak hingga dan fungsi bukan pecahan, maka kita kali akar sekawan ya.
Tujuannya apa? Tujuannya agar apa? Tujuannya apa? Kita mengalihkan, kecilin dulu ya. Fungsinya bukan pecahan. Kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, tujuannya apa? Agar apa tadi? Wira? Tujuan mengalihkan akar sekawan itu kalau dibentuk soal limit tak terhingga, kemudian bentuk soal bukan pecahan, tujuannya apa, Wira? Jangan-jangan Wira ke toilet. Enggak, Wira kan? atau Dira? Wira. Wira, Saya. Wira. Oke. Oke, ya. Tujuannya apa? Kenapa harus Itu dikali akar sekawan? supaya bentuknya jadi pecahan. Ya, betul sekali. Agar fungsi menjadi bentuk pecahan. Oke. Sekarang kita ambil nih fungsinya. Kita kali akar sekawan. Berarti ini bentuk fungsinya kita satukan dulu ya. Ini sukunya kan masih 3 nih. Nah, yang depan ini kita satukan dulu. Kemudian pengalinya apa, Wira? Pengalinya sendiri apa kayak bentuk itu. Ini saya bagi satu dulu ya, biar kelihatan bentuk pecahan per satu. Ini kok nggak mau. Oke. Pengalinya jadinya apa? Bentuk yang sama. Semuanya, ya. Iya, semuanya. Semuanya. Oke, jangan hanya akarnya aja ya. Tapi yang beda apanya, Wira? Yang awalnya min jadi plus. Oke, nah sini ya. Kalau udah jadi 2 suku, kita enak menentukan siapa yang jadi plus, siapa yang jadi min gitu. Nah, jadi kalau kalian ketemu 3 suku seperti ini harus dikelompokkan dulu ya. Bisa di depan, bisa di belakang ya. Nanti suka-suka yang membuat soal. Pokoknya kalian harus paham nih. Kalau nanti Ibu bikinnya yang akarnya di depan nih, bla bla bla, kemudian min 3x, kemudian min 5 misalnya. Nah, yang belakang ini kalian harus jadikan satu suku ya. Nah, di sini min apa plus tandanya, Wira? Plus. Ya, betul sekali. Udah canggih kayaknya, siap ulangan. Kenapa? Karena ini kalian kali aja lagi nih. Min 3x, benar. Min 5, oke benar. Gitu. Tapi kalau Bu, kalau yang di depan kenapa tanda di 4 tetap min? Kan di depan, nggak ngaruh ya. Di depannya nggak ada minnya. Kalau ini kan ada min di depan, tanda kurung nih. Jadi ngaruh banyak ya. Jadi hati-hati. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian sama dengan, berarti bentuk kita sekarang menjadi apa nih, Wira? Sama dengan, di zoom lagi ya, kecil. Oke. Menjadi apa, Wira? Jadi Yang atasnya jadi apa? Atasnya jadi apa? kuadrat. Oke. Dikaliin. Kuadrat ya. Oke, ini saya copy dulu nih. Ini copy, kemudian saya hapus semuanya. Kurungnya juga. Nah, ini kita kuadratin ya, karena dia nggak punya akar ya, Wira ya. Betul nggak? Iya. Ya, karena dia nggak punya akar, berarti dia harus dikuadratkan. Nah, kemudian min apa plus, Wira? Min apa plus? Apa Bu, tadi ngelek? Oke, min apa plus nih tandanya di antaranya sini? Oh, min. Oke, min dari mana, Wira? Soalnya di kiri min, di kanan plus. Oke, min kali plus. Oke, terus yang di bagian belakang apa? Dalam kurung, jangan lupa ya. Dalam kurung. Dalam kurung 9 x kuadrat min. Oke, nih. Di dalam akar ya, akarnya dihilangin aja karena akar dikali akar hilang. Nah, kemudian yang penyebutnya jadi apa nih, Wira? Jadi yang bentuk atas yang 3x Yang min ini. 4. Oke ya, karena 1 dikali yang ini tetap ya nggak berubah. Nah, begitu. Kemudian langkah berikutnya sama dengan diapakan nih, Wira? Di apain? Di
difaktorin masih bisa dibuka. Itu Dikuadratin nggak tahu sih. ya, dikuadratin, bener. Dikuadratin, oke? 3x Difaktorin iya. dikuadratin. Kuadratin dulu, oke? Iya. Ya. 3x min 4 dikuadratin gimana caranya? Nah, bikin aja kayak gini. 3x dikuadratin itu artinya adalah 3x min 4. Nah, ini hati-hati ya. Jangan ada yang tertinggal. Nanti kalian ya harusnya bisa, nyesel-nyesel deh. Jangan sampai ya, pokoknya ulangan besok itu kalian harus maksimal. Dikali pelangi ya Wira ya. Nah, begini caranya. Gini. Oke, hasilnya jadi apa? 9x kuadrat 9x kuadrat. X kuadrat mana saya kopas aja. 9x kuadrat. Terus? min 24. Iya, min 24. Min 24x. Iya, min 24x. Kamu nih AE. Ya, kan ditambahin ya. Min 12 x min 12x. Benar. Plus 16. Oke. Iya. Nah, kemudian yang ini min ini Iya. kita kali ke dalam nih. Nah, Iya. ini saya kopas ya. Ini saya buang aja kurungnya ya. Jadi min 9x plus 5 ya. Plus 5. Oke. Udah nih. Terus kita coret-coretin yang nggak berguna nih. 9x kuadrat udah nggak berguna ya. Kita buang nih. Kita buang. Yang ini juga kita buang. Oke, berarti kita tinggal sama dengan P. Nah, ini sudah dihilangin. Oke, yang ini juga hilang. 16 tambah 5 jadinya 21 ya? Oke. Dah jadi ya? Wira? Terus langkah berikutnya diapain Wira? Cari pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya pangkat berapa? X pangkat 1. Oke. X pangkat 1. Suku di luar bisa ya, di luar akar itu X pangkat 1 ya. X pangkat 1. Di dalam akar adalah X pangkat berapa? X pangkat 2. Yap. Pokoknya harus jadi 2 kalinya ya. Ya udah nih. Kita mau difaktorkan apa mau dibagi dengan X pangkat tertinggi? Mau pakai pemfaktoran? Atau Bu bedanya apa? Yang ini nih. Nih. Kalau dibagi dengan derajat tertinggi kayak gini nih caranya, Wira nih. Kita bagi semua suku dengan derajat tertinggi itu. Kalau yang di sini derajat tertingginya kita faktorkan nih, keluarin dari sini nih. Tuh. Nah, yang ini kamu mau pakai apa? Saya biasanya keluarin. Oke, difaktorin ya. Oke. Sama dengan, nah kita faktorkan X-nya, berarti ini X di sini berarti, salah, min 24, kemudian 21 per X ya, ini sama dengannya double. Karena 21 itu nggak punya X, kok difaktorkan 1, X pangkat 1. Oh, saya ngutang 1X deh. Gitu. Nah, kemudian yang ini sama ya. Ini kita faktorkan X-nya keluar, yang ini berarti 3, yang 4-nya jadi ngutang ya? Iya, ngutang. Ngutang 1 berarti per X. Pokoknya ngutang itu berarti per itu. Nah, kemudian yang di sini X kuadrat yang kita faktorkan keluar di sini. Berarti ini 9 ya. 5-nya jadi ngutang juga ya. Ngutang berapa nih 5-nya? X kuadrat. Oke. Ngutang dua-duanya. Nah. Oke, udah jadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita faktorkan yang X kuadrat di dalam akar ini ya, kita keluarin. Nah, yang ini hilang nih.
Kita keluarkan di sini. Nah, kemudian X di penyebut itu kita keluarkan lagi. Saya kopas lagi nih. Nah, ini X-nya saya buang. Saya masukkan di sini. Gini. Kemudian begini. Tweng. Oke. Kemudian kita coret nih. X yang sudah kita faktorkan di pembilang dan penyebut ini kita buang. Jangan lupa ya membuang ya, karena biasanya suka lupa. Sudah difaktorkan tapi belum dicoret, masukkan tak terhingganya. Lah, Bu, kok tak terhingga lagi? Lah iya, orang belum dicoret gitu. Nah, sekarang kita substitusi ya. Perhatikan nih, kalau substitusi limitnya udah nggak dipakai. Ke X-nya di sini kita masukkan tak terhingga, di sini juga tak terhingga, tak terhingga. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan, copy aja dari sini. Oh, kok turun? Oke lah. 21 dibagi tak terhingga, 0 ya. 0 nih. Kok pakai sama dengan ya? Salah pencet. 4 dibagi tak terhingga, 0. 5 dibagi tak terhingga, 0. Oke, udah dapat nih. Sama dengan, berarti pembilangnya adalah min 24 ya. Minus 24 dibaginya berapa? 3 plus akar 9 itu 3 gitu ya. Oke deh, jadi min berapa nih? 4 ya? Bener nggak? Bener nggak? Nah, kalau pakai rumus gimana? Nah, perhatikan nih. Kalau pakai rumus kan sebenarnya dari sini nih. Nih. Dari ini kan, perhatikan kalau yang ini kan hasilnya dari mana? Ini kan kalau udah pecah bentuknya pecahan kan, perhatikan pangkat tertingginya kan min 24 nih. 3 nih, ya enggak? Kemudian akar 9 nih. Ya udah jadi di sini kan? Tuh. Nah, Bu, kalau dari rumus gimana caranya? Nah, min 24 ini berasal dari mana? Dari sini nih, saya hapus dulu ya. Bentar. Nah, ini nih, perhatikan. Kan kalau kalian kali akar sekawan ya, tuet-tuet gitu kan, nanti ini jadi 9x kuadrat habis kan? Nah, yang akan kita hitung adalah nilai B dari sini kan? B-nya berapa? Ini. Min 24, kemudian B-nya si akar yang belakang. Oh, ini 0, nggak ada. Ya udah min 24 dikurangi 0 gitu kan. B min Q gitu kan. Karena Q-nya nggak ada, ya udah min 24 per min 0 gitu kan. Pernya kok bisa 2 akar A, Bu? Ya iya, ini kan nanti kan nilai A sama P harus sama, ya nggak? Maka dia hilang nih. Jadinya kemudian di sini ada akar ya, akar yang pertama, kemudian ini akar yang kedua nih. 1 ditambah 1 jadi 2. 2 akar siapa? Ya akar A ini. Kalau akar di depan X kuadratnya 1, ya udah 2 akar 1. Kalau di depan X kuadrat 9, ya udah 2 akar 3 gitu ya. Gitu ceritanya. Nah, kita coba perhatikan di sini. Yang di sini jawabannya apa? 2 kali. Nah, kan 2 akar 3 kan? 2 akar 3. 2 akar 9 kan? 2 akar 9 adalah 6, ya enggak? 2 kali 3, 6. Sama caranya. Apakah jelas? Tadi yang menanyakan, Lin, paham? Lin? Lin? Lin, kamu lagi ke toilet? Lin? 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 Mana ya Olin ya? Where are you, Olin? Olin. Lin? Lin, kamu jangan tidur dong, Lin. Olin. Ya, Olin. Nge-lag jangan-jangan dia. Oke. Siapa lagi tadi ya? Sebentar. Limit tak hingga dari akar
Oh ini, Nito tadi paham? Kamu kayaknya pertanyaannya sama kayak itu, Aaron tadi. Paham ya? Tuh. Itu. Iya, Bu. Oke. Kemudian tadi siapa lagi bentuk akan mendekati tak hingga. Oke, semoga menjawab. Trias, kamu kok belum bikin pertanyaan di GCR ya, Trias? Halo, Trias. Trias. Mana ya Trias ya? Kamu belum bikin itu presensi di GCR. Bikinlah, pertanyaan apalah. Jangan nggak presensi, nanti kamu di Alpa nih. Di GCR ya kamu nggak terekam. Oke? Jangan lupa. Oke. Kemudian nih pertanyaan, saya urutin. Pertanyaan Ekel, bagaimana cara menerapkan konsep limit dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Tapi ini bukan kehidupan sehari-hari yang langsung ya. Tapi ada terapannya. Saya ke terapan dulu pertanyaan Ekel. Saya kopas soalnya ke sini ya. Terapan limit. Dalam soal cerita pasti ya. Kalau model ulangan open book kan biasanya analisa soal cerita, biasanya kan gitu ya. Oke. Saya kopas soalnya soal cerita dulu. Bentar. Nah, perhatikan. Terlalu besar ya. Oke. Terapan soal limit. Nah, sebuah lempeng logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai berikut. Ft sama dengan 0,36 T kuadrat plus 0,6 T. Nah, ini fungsinya pasti akan diberikan nanti soal. Ini adalah fungsi tentang pertambahan luas ya. Pertambahan luas lempeng ini, si logam ini. Dalam sentimeter persegi karena luas ya. Oke. Kemudian kecepatan perubahan luas lempeng setelah dipanaskan itu rumusnya adalah V. Nah, ini ya. Rumusnya udah dikasihin. Nah, Bu, nanti kalau rumusnya nggak dikasihin, ya udah pokoknya kalian ingat menghitung kecepatan rata-rata gitu ya. Kecepatan rata-rata itu adalah kalau misalnya nih, kecepatan rata-rata saya ketik aja ya di sini ya, misalnya. Yang ditanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata mobil bergerak ya. Mobil bergerak. Ini bisa jadi ya, jadi soal ceritanya juga. Kecepatan rata-rata mobil bergerak saat T itu di antara, waktunya itu di antara, saya pakai ini. Misalnya T-nya itu dari 5 menit sampai sama dengan mana? Lebih, ini apa? Ketutupan. Ini dia. Sampai ini T ya, berarti kemudian sampai 12 misalnya. Ini dalam menit ya. Nah, ditanya misalkan yang ditanya adalah kecepatan rata-rata mobil bergerak. Nah, berarti maka rumusnya adalah V ini. Nah, kecepatannya adalah sama dengan selisih. Nah, di sini F12 dikurangi F5. Ya kan? Jarak yang ditempuh mobil itu saat 12 menit dikurangi jarak yang ditempuh mobil tersebut saat 5 menit dibagi 12 min 5. Nah, begitu. Ini adalah kecepatan rata-rata. Rumusnya selalu seperti ini gitu ya. Jadi
jarak terjauh dikurangi jarak terdekat gitu ya. Yang ini dikurangi yang ini, kemudian dibagi waktunya. Ini waktu pergerakannya dari berapa. Ini dibagi pasti ketemu kecepatan rata-ratanya gitu ya. Pakai logika statistika ya. Ini pasti rumusnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya di soal nggak diberikan rumus ini, kalian harus nangkep, oh ya kecepatan rata-rata itu selalu FB dikurangi FA gitu ya, dibagi B dikurangi A gitu. Makanya B-nya itu adalah waktu yang diberikan ya. Oke. Nah, sekarang tentukanlah kecepatan perubahan luas logam pada saat T sama dengan 5 menit. Nah, ini adalah model soal terapannya, Ekel. Nah, gimana cara mengerjakan soal ini? Nah, cara mencarinya gimana? Jawab. Pertama, ini enter, nggak berguna. Cara mengerjakannya pertama adalah kita pakai yang ini, karena yang ditanya adalah kecepatan perubahan. Ya, ini rumusnya. Nah, ini kita copy aja ke bawah sini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masukkan nih. Dimasukkan dulu nih. FT yang mana? Ini masukkan. Sorry, sebentar. Kita masukkan T-nya dulu. T yang diminta adalah 5 ya. Saat 5 menit nih, berarti T1-nya adalah 5. Kita masukkan 5. Kemudian ini kita masukkan 5. Oke, kalau udah jadi, langkah berikutnya adalah kita FT-nya udah punya nih. Tulis aja di bawah sini, supaya nanti nggak keliru. Kemudian kita mencari apa? F5 nih. F5 berarti artinya mencari F5 gimana, Marcel? F5 artinya apa? Gimana cara mencari F5? Marcel. Oh, all in. Oke. Ini yang keluar dari Zoom siapa ya? Oh, Rati izin restart. Oke. Marcel, udah ketemu belum? Cara mencari F5 gimana? F5, gimana caranya? Gimana caranya, Marcel? Piye, caranya gimana? Nah. Kali akar sekawan. Yang mana? Bukan sel. Bukan. Ayo, gimana caranya? Jonah, mungkin? Gimana cara mencari F5? Cari F5-nya, Bu. Gimana caranya? 5 itu kan T ya, berarti diskusi nggak sih, Bu, ke dalam yang Yes. FT 0,3 gitu. Oke, betul, Jonah. Masukkan ke sana ya. Nih, Marcel. Kalau di FT udah ada, yang ditanya F5, oh ya udah, ini T-nya masukin aja 5 ke sana. Begitu. Ini juga 5. Jadi kalau soal terapan biasanya lebih mudah ya. Jangan bayangkan kalau soal terapan itu biasanya yang sulit adalah menerjemahkan ini maksudnya apa gitu ya, memahami kalimat soal. Tapi kalau kalian udah paham nih, limitnya sebenarnya nggak banyak. Nggak yang sesulit kalau soalnya udah ada. Oke, ini udah ada. Ini kita tinggal menghitung nih, sama dengan ini berarti 0,36 dikali 25 ya. Ditambah 0,6 dikali 5 berapa ya? Fania. 0,6 dikali 5 berapa? 3, Bu. 3, pas ya. Oke. 0,36 dikali 25 berapa? Ini 0, 3, 12, 15, 15, 30. 0 lagi. Ini 6. 9. Oke, 9. Tambah 3, jadinya 12 ya. Oke. Dapat. Nah, kemudian kita masukkan nih ke sana. Yang ini ya. Nih,
Kita masukkan ke sini. Sama dengan, nah ini FT-nya kita masukkan. F5-nya kita masukkan. Kan tadi udah angka ya, FT itu yang rumus ini. Kita masukkan. Ini masukkan ke sana. F-nya juga ikut ya. Nah, begitu. Kemudian F5-nya jadi 12. 12. Oke, ini saya zoom gedein ya. Oke. Nah, paham ya sampai di situ langkah itu? Tanya? Jelas ya? Oke. Kenneth, paham? Semoga, Bu. Oke, semoga. Kemudian kita lanjutkan nih. Nah, ini limit sekarang. Kita disuruh menyelesaikan soal limit ini. Caranya gimana? Ya, sambil mengingat. Gimana caranya? Ini T mendekati 5 ya. T mendekati angka nih, bukan tak terhingga. Maka langkah mengerjakan soal limit X mendekati A, gimana caranya? Benly? Gimana, Ben? Ya kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Ini loh, kita menyelesaikan ini. Limit T mendekati 5, bla bla bla. Ini fungsinya bentuknya seperti ini. Maka langkah yang harus kita ambil apa? Dihituin dulu, Bu, antara dibagi pangkat tertinggi atau enggak difaktorin dulu. No, ini bukan tak terhingga yang didekati, Benly. Jadi jangan dipakai yang trik itu, oke? Itu khusus yang limit X atau T mendekati tak terhingga. Di sini itu bukan tak terhingga tapi 5. Kinar, coba Kinar. Masih ingatkah cara menyelesaikan limit X mendekati A? Benar, Bu, saya lupa. Pak, ayo minggu depan udah mau ulangan. Jangan ketukar-tukar pokoknya. Apa ya? Bel? Abel? Iya, Bu. Apa caranya? Bentar, Bu. Limit X mendekati ini didapat bentuk limit T mendekati angka. Nah, cara penyelesaiannya gimana nih? Ayo. Apa ya? William? Halo, Bu. Ya, caranya gimana? Penyelesaian. Gimana caranya? 5-nya dimasukin ke T, Bu. Ya, substitusikan T yang didekati ke dalam fungsinya. Ingat lagi ya. Nah, ini sangat gampang nih. Nah, kita masukkan ke sana. Sama dengan, ini saya kasih notes supaya kalian paham caranya ya. Sama dengan ini kalau substitusi limitnya udah nggak kepake nih. Kok hilang semua ya? Ini yang dihapus. Ini hilang. Ini hilang. Ternyata nggak mau. Ya udah. Copy, ini masukin ke sini semuanya. Oke. Ini T-nya diganti 5. Ini juga diganti 5. Ini juga diganti 5. Oke, jadi hasilnya berapa nih, Will? Sama dengan berapa, Will? Bilangnya jadi berapa nih? 25 kali ini 25 kali 0,3. iya 25 kali 0,39 ditambah
0,6 dikali 5. Itu Mm-mm. 3 ya? 3. 3. Oke, berarti ini sama kayak yang atasnya nih, tadi kita udah hitung nih. 12 Iya, 0 per ternyata. 0. Ini juga 0. Ini sama dengan 0 per 0. Kalau dapat 0 per 0 berarti langkah berikutnya harus diapakan, Will? Nah, ini adalah bentuk tak tentu ya. Berarti harus cari cara lain ya. Harus cari cara lain diapakan nih? Karena hasilnya masih bentuk tak tentu, maka harus cari cara lain. Nah, cara lainnya apa? Apa dia? Apa? Supaya sambil ingat lagi. Berarti udah masuk lagi? Aman? Aman, Bu. Oke. Ekel, yuk. Harus cari cara lain nih, Ekel. Kira-kira apa ya? Oke, pakai pemfaktoran. Pakai pemfaktoran. Sip. Nah, cara memfaktorkannya gimana ya? Ekel, kamu masih ingat nggak trik cepat memfaktorkannya? Gimana triknya supaya memfaktorkan gampang? Nah, ini biasanya kalau soal terapan angkanya ya ini susah di sini koma-koma biasanya karena terapan ya. Kan mendekati realita gitu. Cara memfaktorkan yang cepat gimana, Ekel? Biar nggak kelamaan mikir gimana ya faktornya gitu. Kira-kira dari mananya clue-nya? Bukan yang paling gede ya, Bu? Bukan itu. Itu mah di X mendekati tak terhingga, Ekel. Ini kan X mendekati angka. Apa ya? Cyril bantu. Bantu Ekel. Difaktorkan. Nah, gimana cara clue cepat memfaktorkan? Gimana caranya? Apa yang harus difaktorkan? Cara dapetin apanya? Clue-nya ada di mana ya? Antara T-nya atau bisa dibagi 6 kan nggak sih, Bu? Dibagi 6? Jangan. Ada clue-nya yang cepat supaya ini pasti ini yang difaktorin gitu. Cara cepatnya gimana nih? Harus tahu supaya nanti pas ulangan atau mengerjakan tugas tuh Kak udah lancar. Apa ya? Niko, kira-kira kamu ingat nggak clue-nya di mana? Nik. Ya, Bu. Gimana ya? Clue-nya di mana ya? Yang mau difaktorkan itu siapa ya? Melihat clue-nya itu ada di mana? Bentar, Bu. Waktu awal-awal kita belajar limit. Di mana ya clue-nya? Kelihatan loh di soalnya tuh. Biar nanti saat mengerjakan tugas atau saat ulangan ya, yang paling penting. Kalian udah cepet, itu tuh yang difaktorin. Apa ya? Bel, apa Bel? Apanya? Apanya ya? Keisha mungkin dibantu. Oke. Apa ya? Clue-nya di mana ya? Nggak tahu Bu benar atau enggak, tapi kayak dari pembilangnya nggak sih Bu? Dari pembilang, enggak, maksudnya apa yang akan kita faktorkan. Bukan yang bagian mana yang mau difaktorkan, tapi
Apa sih yang mau difaktorkan supaya cepet kita nggak usah mikir faktornya apa dan apa ya gitu. Salah satu faktornya kita udah pegang nih. Gitu. Dari mana ya? Jujur saya kurang paham Bu, tapi kayak saya mikirnya malah yang berapa dikali berapa yang hasilnya itu yang kayak gitu Bu. Ya, itu nanti kelamaan, itu kelamaan. Karena bisa jadi nanti faktornya saya buat yang aneh-aneh, jadi kamu mikirnya bakal kelamaan. Nah, ini kamu mesti pada lupa nih. Ininya loh, clue-nya dari sini nih. 5-nya kita pindah ruas dulu, gitu kan? Oh, 5 kita pindah ruas ke kiri supaya kita tahu siapa sih yang mau difaktorin jadi apa nih? Kalau pindah ke kiri jadi apa? 5 pindah ke kiri jadi apa Marcel? Pindah ke kiri. 5 ini pindahin ke kiri. Toet ke sana jadinya apa? Apa? Min. Yang ruas kanan jadi 0. Oh, ya udah ini clue-nya. Oh, berarti kita akan memfaktorkan T-5 nih dari pembilang, dari penyebut gitu. Oke. Jadi nggak usah nanti mikir ini kali berapa ya, berapa kali berapa nanti hasilnya ini ya, kan kelamaan. Nah, kalau dari sini kita udah tahu clue-nya, nah ya udah kita faktorkan nih. Jadi sama dengan kita ambil dari sini nih, kita balikkan T-nya lagi. Ini berarti yang ini yang mau kita hapus nih, T-5. Nah, dari pembilang belum punya, ya udah kita bikin T-5 nih, T-5. Nah, sekarang kita cari faktor yang satunya nih, ini kita buang aja nih. Kita hilangin. Udah, sekarang nih caranya. 0,36 T kuadrat itu berarti berasal dari T dikali apa ya? Kinar? T kali apa? Di sini ya. T itu dikali apa ya? Supaya jadi 0,36 T kuadrat. Apa Kinar? Apa? Kinar? Kinar. Kamu lagi ke toilet? Bu, saya di sini. Oh, oke. T dikali apa supaya dapat T dikali apa ya? Supaya jadi 0,36 T kuadrat. Apa Kinar? Ayo. Apa ya? Kali apa di sini? 0,36 T, Bu. 0,36 T. Betul. Nah, sekarang yang berikutnya yang belakang nih. Ini kan min 5 ya. Berarti min 5 dikali apa ya? Supaya nanti ketemunya adalah min 12. Nah, dikali apa? Min 5 dikali berapa supaya ketemu min 12? Berapa? Plus ya, pasti ya. Apa yo? Kok agak susah ya? Nah, kalau agak susah, ini dimisalin aja. Ini tanda tanya itu kita misalin X. Nah, berarti min 5X. Min 5X. Kan min 5 dikali X sama dengan min 12. Nah, inilah selama ini kita mencari X itu tujuannya adalah kayak gini. Mempermudah mencari angka. Nah, ini berarti min 12 dibagi 5. Bagi min 5 ya. Min 5. Nah, begini caranya, Kinar. Ya udah min dibagi min plus ya, jadi 12/5 ya. 12/5 itu berapa ya, Kinar ya? Berapa? 12 dibagi 5. 2,4. 2,4. Oke, ya. Sip. Sudah benar sekarang. Udah dapat
langkah berikutnya adalah ya udah kita coret nih. Ini saya buang ya. Kita coret yang udah jelas-jelas mau kita faktorkan. Ini kita coret sekarang. T-5. Kita coret sama ini. Nah, ya udah jadi. Berarti langkah berikutnya kita tinggal substitusi ya, sama dengan ini substitusi aja ke sana nih. Nah, T-nya jadi 5. Nah, begitu. Jadi ketemunya berapa nih? Sama dengan 0,36 kali 5 berapa? Ayo, Cyril. 0,36 kali 5 berapa? Kali 5 ya, Bu? 5. Pas ya? 15. Serius? 1,8. Terus tambah 24 jadi 1,8 ya? Oke, iya. 1,8 ditambah 2,4 ya. Jadinya 4,2 kan ya? 4,2. Oke. Nah, berarti kita dapat jadi. Nah, kalau soal cerita jangan lupa membuat kesimpulan ya. Jadi, pertanyaannya tadi apa? Jadi selalu mengacu. Tentukan kecepatan. Nah, ini copy aja semuanya. Kecepatan perubahan luas pada saat T sama dengan 5 adalah, nah, adalah 4,2. Satuannya apa kalau kecepatan? Kecepatan itu satuannya apa? Ayo. Ini sentimeter ya, berarti sentimeter per detik ya. Menit ternyata. cm per menit. Udah gini aja satuannya. Apakah jelas? Saya tanya sama ini Ekel dulu deh. Ekel paham terapannya? Oke. Jadi pemakaian limitnya sebenarnya nggak susah, nggak ribet, cuman harus ingat ya langkah-langkahnya lagi. Kemudian harus paham nih apa yang harus dicari dulu. Oke, ini ternyata waktunya kok cepet banget ya. Sebentar saya mau lihat lagi apakah ada pertanyaan yang belum terjawab. Bu, maaf Bu, tadi saya agak nge-lag untuk yang plus 2,4 itu dapat dari mana Bu? Dari sini. Mana ya? Nih. Jadi ini kita kali-kali ke sana. Hasilnya harus jadi ini dan ini. Gitu loh, Via. Jadi nanti yang tengah akan mengikuti ya. Coba deh. T dikali 2,4 berarti kan 2,4 T ya. T. Kemudian yang tengah itu 5 dikali min ya. Min berarti ini berapa nih? 1, ya. 1,8 T. Nah, kalau kita kurang, pokoknya dikali-kali pelangi ya. Lovia nanti ketemunya harus jadi yang aslinya begitu. Ini adalah 0,6 T. Itu Lovia paham? Paham Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau kalian bagi pakai yang cara seperti ini boleh, yang susun panjang itu ya. Di sini 0,36 T kuadrat. T kuadrat. Kemudian plus 0,6 T. Kemudian yang terakhir adalah min 12. Nah, dibagi sama T min 5 ya. Nah, ya udah ini kepala dibagi kepala gitu ya. 0,36 T kuadrat dibagi T. Ya udah di sini 0,36 T gitu kan. Kemudian kita kali nih, kita kali ke sana berarti di sini 0,36 T kuadrat. Ini dikali ini berarti min 1,
31,8 ya? T. Oke. Kemudian dikurang. Min. Nah, yang ini habis. Ini dikurang berarti plus ya. Berarti jadinya adalah 2,4 T. Min 12-nya turun. Nah, ini. Kemudian ini kita bagi lagi kepalanya ini 2,4 T dibagi T. Ya udah di sini plus 2,4. Nah, hasilnya sama. Love ya. Paham ya? Nah, di sini tinggal dikali lagi nih. Dikali lagi, kemudian dikurang sampai 0 ya. Kalau enggak 0 berarti enggak habis nih. 2,4 dikali min 5 nih, 12 juga ya kan? 0 habis. Ya udah, ini hasil baginya yang ini. Ini adalah hasil bagi. Ini yang kita kali sama T, min 5 tadi. Begitu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Pokoknya diingat ya. T yang didekati itu angka atau tak terhingga. Jangan ketukar caranya. Jadi kalian bikin catatan kecil supaya nggak ketukar-tukar nanti. Apa yang harus dilakukan dulu kalau lihat soal limit? Nah, analisa soal dulu. X mendekati yang apa nih? Gitu. Jangan sampai keliru. Oke, kemudian oh ini tadi Benly ada soalnya Benly. X mendekati 1 ya Ben ya? Iya Bu. Yang di presensi Bu. Iya Bu, kan situ tulisannya bikin pertanyaan Bu, saya bikin. Oh itu tapi kamu nggak bisa yang itu? Bukan nggak bisa Bu, saya kira presensinya disuruh bikin pertanyaan, ya udah saya bikin aja enggak, Bu. yang nggak ngerti pasti. Kalau udah ngerti mah, tapi itu udah ngerti ya? Ngerti Bu, ngerti. Oke. Cara cepat mengerjakan limit fungsi dengan soal yang memiliki angka akar. Oke, tadi paham ya? Ini Mikel ya? Mana hilang lagi? Mikel mana ya? Mikel, kamu ke toilet. Sorry Bu, tadi saya lagi ngomong sama kakak saya. Oh, oke. Tadi kamu udah jelas ya dari pertanyaanmu yang ada di GCR tadi? Jelas Bu. Oke. Terus lagi. Oke, David nih, di tahap mana penulisan limit tidak diperlukan lagi? Kalau sudah substitusi berarti udah nggak pakai lagi ya. Mana? Ini saya hapus ya. David. Nih, Fit. Kita lihat yang di sini nih. Nih. Kalau kita substitusi, perhatikan nih David nih. Langkah yang ini substitusi. Cirinya substitusi apa? T-nya udah berubah menjadi 5 ya, yang didekati. Limitnya udah nggak kepake nih David. David apakah ada? Jangan-jangan David ke toilet nih. David, beneran kan? Ya udah. Fit, kamu udah balik belum? Belum, ya udah nanti. Jonah, yang kamu tanyakan di GCR itu kamu nggak ngerti? Enggak, bukan disuruh soal aja kan Bu? Oh, tapi itu bisa? Ya bisa. Oke deh. Giovanno, bagaimana menyelesaikan limit dengan konsep rumus? Yang ini ya berarti ya, Giovanno. Nih, kalau pakai rumus gimana? Oke, ini pertanyaan Giovanno. Mana? Jika pakai rumus. Giovanno, kamu ada di situ? Giovanno. Zoom-nya lagi not responding. Kenapa? Zoom-nya lagi not responding, jadi dia keluar. Oh, ternyata di luar. Waduh, gimana ini? Ya udah.
Ini David udah kembali. Oh, ternyata ada banyak yang kelempar ya. Siapa lagi yang keluar nih? Ada 2 anak. David, kamu udah kembali? Fit. David. Belum. Kenneth, bagaimana cara mengerjakan nomor 2M? Yang mana ya? Di modul ya? Kenneth? Iya, Bu. Oke, sebentar. Saya cari soalnya dulu. Nomor 2M. Oke, kita pindah ya. 2M. Nah, tadi caranya seperti yang ini ya. Gini nih, Kenneth. Cari pangkat tertinggi. Kenapa? Karena di sini X mendekati tak terhingga. Jangan kali akar sekawan ya, Kenneth ya. Oke. Kenneth mana ya? Iya, Bu. Oke. Berarti pangkat tertingginya pangkat berapa nih, Kenneth? Pangkat setengah, Bu. Ya, pangkat setengah. Berarti ini semua yang di dalam di dalam akar ini kita bagi X aja pangkat 1 ya. Dibagi X pangkat 1. Ini dibagi X pangkat 1. Nah, ini juga dibagi X pangkat 1 gitu kan. Nah, nanti sisanya di sini 1 min 1/X ya enggak? 1 plus 1/X ya enggak? 4 ditambah 3/X. Ini jadi 1 dikurangi 2/X gitu kan. Habis itu baru substitusi. Kalau udah disederhanakan substitusi tak hingganya. Gitu. Berarti akar 1 min 0. Akar 1 plus 0 gitu, Kenneth ya. Pokoknya kuncinya adalah cari pangkat tertinggi, kemudian bagilah dengan derajat tertinggi. Apakah paham, Kenneth? Iya, paham, Bu. Oke. Ini sebenarnya lebih ribet yang ini tadi, di sini tadi. Di sini tadi ya. Nah, kalau kalian bisa mana ya? Ini minggu kemarin deh. Coba nih. Mana tadi? Nih, di sini. Nah, ini kuncinya adalah X mendekati tak terhingga, bentuknya pecahan. Oke, cari pangkat tertinggi. Ada di sini loh. Nah, dikasih tanda. Nah, pangkat tertinggi ada di sini. Kemudian dianalisa. Kok ini pangkat 3 ya? Oh, ternyata di dalam akar. Akar dari X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3/2. Oh, ya udah berarti dia sama. Gitu ya. Kenneth ya. Oke. Sekarang kita lihat ke pertanyaan yang lainnya. Nael? Iya, Bu. Oh, ini kamu bisa ya? Yang kamu tanyakan ini kan? Di GCR? Oh, yang saya nanyain yang itu ya, Bu, yang soal cerita ya, Bu. Nael, kamu yang limit X mendekati 3 itu toh? Oh, ini Nathan, jangan-jangan. Ini Nael Nael. Yang X kuadrat min 9 itu loh. Bener gak? Bukan saya, Bu, yang nanya itu. Oh, ini Nathan ya. Nathan? Nathan? Iya, Bu. Oh, itu. Kamu bisa ya? Iya, Bu. Tadi saya kira cuma disuruh naruh soal. Oh, oke. Alen, bagaimana rumus yang digunakan untuk menyelesaikan limit mendekati tak hingga dengan bentuk bukan pecahan? Nah, ini berarti Alen ya tadi ya. Yang bentuk ini tadi ya. Sama kayak Giovanno, kamu udah di dalam? Ya, Bu. Oh, ternyata udah jam ini ya. Kalau pakai rumus gimana caranya? Nah, ini munculkan akar ya. Jika memakai kan udah ada jika memakai rumus ya. Nah, berarti ini kita bentuk menjadi sama dengan, copy dulu nih. Pokoknya yang ada X-nya, yang nggak ada X-nya ini kita pindahin keluar ya. Ini min, limit. Kita pindahkan keluar konstantanya gitu ya, 4.
Nah, begitu. Kemudian 3X ini harus kita jadikan bentuk akar kuadrat ya. Kita kurung dulu nih, kasih kurung, kemudian dikuadratin gitu ya. Kuadratin, kemudian diakarin gitu ya, munculkan akar kuadrat. Nah, baru rumusnya bisa dipakai kalau bentuknya udah akar min akar gitu ya. B min Q, jangan lupa B-nya berapa nih? 0. Q-nya berapa? Salah. Bener ya? B-nya berapa? 0. Bener, ini 0 min 0 ya. Min 4 berarti jawabannya benar nih, sama dengan jadi limitnya adalah, nah berarti B min Q udah jam 11, bentar ya. B min Q per 2 akar A. Akar A, kemudian jangan lupa min 4. Dari mana? Dari sini limit 4. Nah, sama dengan B-nya berapa? 0, 0, ya kan? Q-nya juga 0 kan? Ini saya salah ini. 0 min 0 per 2 akar 3 ya. Benar nggak? Akar 9, 3. Nah, begitu. Dikurangi 4. Ya udah sama dengan min 4. Itu apakah jelas? David? Kok David? Tadi Giovanno ya? Berarti bentuknya harus akar ya, Bu? Gimana? Bentuknya Harus akar min akar. Kalau akarnya cuma 1 di kiri atau di kanan nggak bisa langsung dipakai ya rumusnya ya. Oke. Oh iya, Bu. Harus direka-reka dulu supaya bisa diselesaikan. Oke, semoga hari ini jelas.